Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, Bapak Ridho Jun Prasetyo, SIP MCIL, yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Strategi dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 3 orang, yaitu Evania Rahma, Encik Muhammad Raihan Akbar, dan Rahmat Haryono. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan memaparkan materi terkait mengimplementasikan strategi dari sisi isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, R&D atau Research and Development, dan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Selanjutnya, permasalahan pemasaran terkini. Beberapa contoh keputusan-keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan-kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Yang kedua, cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook, Twitter, atau sosial media yang lainnya mengenai perusahaan dan industri. Yang ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Yang keempat, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak melawan iklan online. Yang kelima, untuk membatasi saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Yang keenam, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang ketujuh, untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Yang kedelapan, untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Pemasar saat ini memperhatikan blok secara harian untuk menentukan, mengevaluasi, dan memengaruhi pendapat yang dibentuk oleh pelanggan. Pelanggan tidak harus merasa bahwa mereka seperti pemirsa tertawan bagi iklan di situs jejaring perusahaan. Iklan di internet tumbuh dengan cepat, sehingga pemasar lebih dimungkinkan untuk membuat iklan yang lebih besar. Iklan yang lebih intrusif dapat mengambil lebih banyak ruang di halaman situs. Situs memungkinkan bagi iklan yang lebih panjang agar dapat berjalan sebelum memainkan klip video pendek. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam mengimplementasikan strategi karena setidaknya 3 alasan utama. Alasan yang pertama, strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi diperlukan membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk yang baru. Alasan yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Alasan yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran seperti 4P atau 7P. Segmentasi berbasis retensi. Untuk membantu penyebaran sumber daya pemasaran agar lebih efektif dan efisien, perusahaan biasanya menandai masing-masing pelanggan aktif mereka dengan 3 nilai. Tanda yang pertama, apakah pelanggan ini berisiko tinggi dalam membatalkan layanan perusahaan? Tanda yang kedua, apakah pelanggan ini berharga untuk dipertahankan? Dan tanda yang ketiga, taktik retensi apakah yang sebaiknya digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini? Nah, selanjutnya, apakah internet membuat segmentasi pasar lebih mudah?
Jawabannya adalah benar, karena segmen dari orang-orang yang ingin dicapai secara online oleh pemasar dapat ditetapkan dengan lebih akurat daripada segmen orang-orang yang diraih melalui bentuk media tradisional seperti televisi, radio, dan majalah atau yang lainnya. Dan juga melalui fitur Connect, Facebook baru-baru ini memperkenalkan sebuah jenis iklan yang bergerak menargetkan konsumen berdasarkan aplikasi yang mereka gunakan dari telepon mereka. Connect membiarkan pengguna masuk ke jutaan situs dan aplikasi dengan identitas Facebook mereka, sehingga perusahaan menargetkan iklan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Langkah-langkah berikut ini dibutuhkan dalam pemosisian produk, terkadang disebut pemetaan perseptual. Yang pertama, memiliki kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di dalam setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat, identifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Carilah daerah kosong atau ceruk. Yang kelima, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Jadi, beberapa aturan untuk menggunakan pemosisian produk sebagai sebuah alat implementasi strategi sebagai berikut. Yang pertama, mencari lubang atau ceruk kosong atau vacant niche. Peluang strategis terbaik mungkin saja sebuah segmen yang belum terlayani. Yang kedua, tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Biasanya, sebuah strategi yang sukses dengan satu segmen yang tak dapat secara langsung dipindahkan ke segmen yang lain. Yang ketiga, tidak memposisikan diri Anda sendiri di tengah peta. Tengah biasanya menunjukkan strategi yang digunakan tidak dijalankan dengan jelas untuk membedakan karakteristik yang ada. Aturan ini bervariasi sesuai jumlah pesaing. Sebagai contoh, ketika di sana ada 2 pesaing, seperti dalam pemilihan presidensial AS, tengah menjadi posisi strategis yang disukai. Kesalahan keuangan dan akuntansi. Memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen, atau saham biasa. Yang kedua, menyewa atau membeli aset-aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio dividen payout yang tepat. Yang keempat, untuk menggunakan LIFO, last in, first out, FIFO, first in, first out, atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, untuk memperpanjang periode piutang. Yang keenam, untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Mendapatkan modal untuk mengimplementasikan strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang membutuhkan tambahan modal di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset. Dua sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara utang dan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi. Proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi sentral karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan.
Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi, yaitu yang pertama, menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua, menggunakan persentase dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. Yang kelima, proyeksikan pos-pos di laporan keuangan, dimulai dengan laba ditahan dan kemudian memperkirakan model pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aset, aset tetap, dan aset lancar. Yang keenam, daftar komentar pada laporan yang diproyeksikan. Anggaran keuangan. Financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Program anggaran dapat menjadi terlalu terperinci sehingga rumit dan sangat mahal. Anggaran keuangan dapat menjadi pengganti bagi tujuan. Anggaran adalah alat dan tidak berakhir pada dirinya sendiri. Anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika berdasarkan pada presiden daripada evaluasi periode lingkungan dan standar tertentu. Permasalahan sistem informasi manajemen. Perusahaan yang mengumpulkan, mengasimilasi, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan bersaing. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen atau SIM atau Management Information System mungkin menjadi faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Pengumpulan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, membuat manajer dan karyawan mendapat informasi yang cukup, berkoordinasi antara divisi, dan mengelola dana. Analitis bisnis. Analitis bisnis adalah teknik SIM atau sistem informasi manajemen yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif membuat keputusan. Terkadang disebut analitis prediktif, pembelajaran mesin, atau penggalian data. Perangkat lunak ini membantu seorang peneliti menilai dan menggunakan pengalaman agregat dari sebuah organisasi, sebuah aset strategis tidak ternilai bagi perusahaan. Sejarah pengalaman interaksi perusahaan dengan pelanggannya, pemasoknya, distributor, karyawan, perusahaan pesaing, dan lebih banyak lagi yang semuanya dapat disadap dengan panggilan data atau data mining untuk menghasilkan model prediktif. Kesimpulan, implementasi strategi yang sukses bergantung pada kerjasama antara seluruh fungsional dan manajer divisional dalam organisasi. Departemen pemasaran umumnya bertugas dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang membutuhkan peningkatan signifikan dalam penerimaan penjualan di wilayah baru dan dengan produk baru atau yang telah ditingkatkan. Manajer keuangan dan akuntansi harus merancang pendekatan implementasi strategi yang efektif pada biaya yang rendah dan resiko minimal untuk perusahaan itu. Manajer R&D harus memindahkan teknologi yang kompleks atau mengembangkan teknologi baru untuk sukses dalam mengimplementasikan strategi. Manajer sistem informasi yang sering dipanggil agar menyediakan lebih banyak lagi kepemimpinan dan pelatihan untuk seluruh individu dalam perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.